Kembali ke kisah Wati yang dulunya bernama Yuna, cita-citanya menjadi idol K-pop, di mana suatu hari ia berhasil lolos audisi. Namun, ya ibunya nggak setuju Wati jadi idol karena Wati diadopsi untuk dijadikan dokter. Hal itu membuat Wati sangat sedih, tapi ayah angkatnya bernama Julso malah memanfaatkan kesempatan itu untuk menghipnotisnya lalu memperkiosnya. Nah, kembali ke masa sekarang, tragedi yang dialami Taesik tentu membuat mereka sedih, dan Wati jelas menyalahkan Siwo. Untung si Ayon berusaha menenangkannya, karena biar bagaimanapun mereka nggak boleh saling menyalahkan. Sialnya, anak buah Jungyeon menemukan tempat itu. Beruntung, rumah tersebut dilengkapi banyak pengaman, sehingga mereka punya banyak waktu untuk bersiap karena nggak ada pilihan selain pindah dari sana. Nah, sebelum pergi, Ayon teringat dengan berangkas penyimpanan Taesik dan betapa terkejutnya dia melihat barang-barang itu karena ternyata selama ini Taesik ingin memusnahkan penjahat yang membuat mereka menderita. Ya, selain mengumpulkan rekaman bagaimana orang tua membuang mereka, Taesik juga menyelidiki siapa otak di balik semua itu. Dan di lembaran terakhir, Taesik meninggalkan surat maaf kepada Ayon. Kalau sejak awal Taesik sudah tahu isi tas itu adalah manusia, tapi demi biaya pengobatan ibunya, ia terpaksa melakukannya. Namun saat melihat tatapan Ayon, Taesik mulai merasa bersalah, sehingga ia pun berusaha menebusnya dengan menyelamatkan korban lainnya. Hanya saja Taesik ingin Ayon ngerti bahwa dirinya tetaplah pembunuh yang kejam. Jadi ia berharap Ayon dan lainnya gak kasihan kepadanya atau merindukannya, karena ia merasa tak pantas mendapatkannya. Membuat Ayon justru semakin sedih. Beralih ke pendeta bernama Sehon yang ingin mempertemukan si Sehe dengan ketua DPR, tapi ketua DPR malah menjadikan demo itu alasan untuk mengundur jadwalnya. Ya, Sehon inilah yang mengatur pertemuan Sehe kepada siapapun yang ingin Sehe temui, termasuk kepada orang yang disebut Nyonya Besar. Sementara polisi menyelidiki kecelakaan yang dialami Taesik, yang meskipun ada beberapa oknum di sana, tapi polisi bernama Choi ini berusaha mencari tahu kebenarannya. Di saat yang sama, Ayon menjelaskan kepada mereka kalau Taesik sudah menyiapkan kapal agar mereka bisa meninggalkan negara itu dan hidup bebas di luar sana. Namun, ya, itu kelompok Jungyeon membuat mereka segera bergegas pergi, gak lupa menyiapkan jebakan sehingga saat penjahat itu masuk, dengan begitu mereka dapat kabur. Sayangnya Jungyeon menemukan ponsel Ayon, sehingga tahulah dia kalau Ayon akan ke restoran sashimi untuk kabur lewat kapal. Besoknya Sehe ke gerejanya Sehon untuk menemui Nyonya Besar dipanggil Markona yang ternyata istri dari presiden, dan tujuan Markona setuju bertemu karena ia yang mandul ingin memberikan anak sempurna kepada suaminya. Yang pasti Sehe langsung setuju dengan senyum penuh arti. Ya, memang ada yang aneh dengan ibu satu ini, di mana putrinya ternyata bernama Ayon, nama yang sama dengan Ayon yang jadi korban. Hanya saja kabar hilangnya Siwo membuat Ayon gelisah, sehingga di jalan pulang ia bertanya kepada ibunya. Namun si Sehe malah gak mau membahas itu, karena yang terpenting baginya adalah putrinya harus selalu mendapat peringkat pertama seperti dirinya dulu. Ayon sih membenarkan mana ada orang mati hanya karena peringkat. Namun itu membuat wajah Sehe berubah macam mak lampir. Nah, sesampainya di rumah, Ayon segera menemui Jungyeon, orang yang dianggapnya sebagai kakak sendiri. Makanya ia cerita tentang Siwo yang menghilang dengan cara yang aneh itu. Tapi pastinya Jungyeon mengalihkan pembicaraan, toh dialah dalang dari hilangnya Siwo. Sementara mereka akhirnya sampai di resto sashimi itu, di mana pemiliknya segera mengajak mereka masuk. Nah, saat makan, sang pemilik pun memberikan sejumlah uang yang Taesik titipkan kepadanya, berharap mereka baik-baik saja di sana. Setelahnya mereka pun dibawa ke pelabuhan, di mana dua orang pesuruh sudah menunggu untuk memasukkan mereka ke kontainer. Tapi tentu saja mereka yang merasa ada yang aneh segera melawan, tapi terlambat. Anak buah Jungyeon mulai berdatangan. Jadinya mereka pun berpencar, di mana Ayon mengalihkan penjahat itu biar Udin dan Siwo yang gak jago berkelahi dapat kabur duluan.
Begitupun Bejo Wati yang menjebak para penjahat. Dengan begitu, Udin dan Siwo pun berhasil mencuri mobil mereka. Sayangnya, Hayon harus berhadapan dengan Jungyeon. Ya, meskipun punya kesempatan, Hayon memilih untuk tidak membunuhnya, lalu segera kabur bersama yang lain. Nah, di tempat persembunyiannya yang baru, Hayon pun memutar rekaman bagaimana orang tua mereka membuangnya. Mulai dari Udin yang ternyata diadopsi oleh pendeta Sehon, Wati yang diadopsi oleh Chulso, pedofil ini. Sedangkan Bejo diadopsi oleh ketua DPR bernama Kang Ban. Alasan dibuangnya sama, mereka tidak memenuhi kualitas yang diharapkan, membuat mereka semakin kecewa dan dendam. Artinya mereka hanya dianggap sebagai barang dagangan yang akan dibuang jika nggak dibutuhkan lagi. Dan semua data itu tertuang di lembar penyelidikan Taesik, kecuali masa lalu Ayon yang Taesik belum temukan sampai sekarang. Jadi Chulso adalah seorang kepala sekolah yang selalu sange jika melihat gadis muda. Yang pasti, Wati nggak pernah lupa insiden waktu itu, termasuk kebenciannya kepada sang ibu. Karena setelah di parkeos, ibunya tiba-tiba ngirim pesan, mengajaknya untuk keluar jalan-jalan. Tapi baru di depan rumah, ia langsung diculik oleh Mas Bro. Untungnya sih selamat, makanya sekarang mereka yang nggak bisa kabur memutuskan untuk balas dendam, di mana mereka pun membuntuti Chulso. Malamnya, setelah makan bersama koleganya, Chulso yang habis minum menyewa supir panggilan. Dan disitulah Ayon nyamar sebagai supir, biar pedofil ini terpancing. Dan benar saja, ketika sampai di rumah, si pedofil mulai menggoda Ayon sambil mengajaknya masuk. Ayon sih setuju, tapi ia menjelaskan tentang temannya yang lebih muda dan cantik, serta akan melakukan apa saja asalkan dibayar. Kan pedofil ini semakin nafsu, langsung setuju. Karena itu Ayon pun memanggil temannya yang gak lain adalah si Udin yang malah nyamar sebagai gadis apa bukan. Untungnya pedofil ini gak bisa bedain mana yang gadis dan mana yang jadi-jadian, di mana tangannya mulai merayap ke sana kemari, baru nyadar ketika melihat jakun si Udin. Tapi terlambat, mereka yang masuk langsung mengancamnya, utamanya Wati yang benar-benar ingin membunuhnya. Tapi sebelum itu, Chulso diikat terlebih dahulu. Selain ingin mencari tahu siapa dalang di balik semua itu, Wati juga ingin tahu keberadaan ibunya. Chulso sih nggak mau membocorkan siapa dalangnya, karena itu sama saja dengan bunuh diri. Tapi untuk istrinya, ia sudah mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Ya, ternyata orang yang mengirim pesan kepada Wati hari itu adalah Chulso yang diam-diam menggunakan ponsel istrinya. Alasannya karena ia sudah pernah mencobanya, jadi ia butuh korban baru. Berbeda dengan istrinya yang sebenarnya tulus mengadopsi Wati sebagai anak. Makanya sejak Wati menghilang, sang ibu berakhir gila. Tapi ngomong-ngomong soal itu, kita beralih ke dalang dari kejahatan tersebut, yang gak lain adalah Kim Se-hye, kepala rumah sakit yang dikenal baik, padahal sangat kejam. Pertanyaannya, mengapa nama putrinya sama dengan si Ayon?